Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan Priska Permatasari dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2018 kelas B. Di sini, sekarang saya akan menjelaskan tentang UTS mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan dengan pembahasan berupa program PTSL dan PTSB dalam mengurangi permasalahan kepemilikan tanah. Selanjutnya akan saya share screen PowerPoint yang berisi jawaban dari ujian tengah semester saya. UTS mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan kali ini membahas tentang bagaimana program PTSL dan PTSB dalam mengurangi permasalahan kepemilikan tanah. Konten yang akan saya bahas ada pendahuluan, pembahasan, ada video dari studi kasus, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari persoalan yang diberikan pada ujian tengah semester mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Pertama, latar belakang di sini adalah menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan atau welfare state, memiliki gagasan utama dari konsep negara kesejahteraan, yaitu mengedepankan bagaimana negara bertanggung jawab atas warga negaranya dengan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dari segi pelayanan, bantuan, perlindungan, hingga pencegahan akan masalah-masalah sosial. Yang kedua, salah satu aspek yang menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyat adalah sumber daya tanah. Sumber daya tanah memiliki andil besar bagi kesejahteraan tiap-tiap masyarakat, sehingga pemerintah membentuk suatu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Kementerian ATR BPN, yaitu pertama, ada program percepatan dalam pendaftaran tanah, dinamakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Dan yang kedua adalah program yang bertujuan untuk mengakselerasi reformasi birokrasi dalam proses pengurusan perizinan secara terpadu dan sistematis yang dinamakan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP atau One Stop Service. Dari latar belakang tersebut terbentuklah rumusan dan tujuan dari permasalahan warga, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan program PTSL dan PTSB, dan yang kedua, bagaimana sejarah atau latar belakang dari terbentuknya program PTSB dan PTSL, yang ketiga, dasar hukum apa saja yang melatar belakangi program PTSL dan PTSB, keempat, bagaimana proses dari pengajuan masing-masing dari program PTSL maupun PTSB, dan yang terakhir adalah bagaimana program PTSL dan PTSB dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hukum atas tanah. Rumusan masalah berikut memiliki tujuan, yaitu dengan adanya pembahasan program PTSL dan PTSB adalah untuk menelaah bagaimana proses terbentuknya program PTSL sendiri dan program PTSB, hingga bagaimana program tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan bentuk pelanggaran hak atas tanah di Indonesia. Selanjutnya akan masuk ke bab pembahasan yang akan membahas 5 rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, pengertian dari program PTSL dan PTSB. Yang pertama, PTSL adalah kepanjangan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana program ini merupakan suatu program yang serentak dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. PTSL sendiri juga dapat disebut sebagai program yang dapat diambil oleh masyarakat saat proses pendaftaran pertama kali terhadap tanah yang belum memiliki hak milik. Lalu, yang kedua adalah program PTSB, di mana program PTSB sendiri memiliki arti dan memiliki singkatan berupa pelayanan terpadu satu pintu dan memiliki maksud berupa kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan memperizinan yang mendapatkan wewenang dari instansi
yang memiliki wewenang dalam proses pengelolaan tersebut, baik dalam tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumen perizinan tersebut. Pertama, selanjutnya, pembahasan yang dibahas adalah latar belakang dari terbentuknya program PTSL. Program PTSL sendiri dibentuk dan dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan berupa lambannya proses pembuatan sertifikat tanah yang nantinya akan menimbulkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, Kementerian ATR atau BPN membuka program prioritas nasional berupa PTSL tersebut. Program PTSL ini dilaksanakan sejak tahun 2018 dan akan terus berlangsung hingga 2020. Yang kedua, bagaimana latar belakang dari terbentuknya program PTSP? Program PTSP sendiri dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. PTSP merupakan nama yang diberikan untuk standar provinsi, sedangkan untuk area kabupaten dan kota diberi nama Dinas Penanaman Modal. PTSP mengatur sebanyak 25 perizinan dan perizinan. Latar belakang dari terbentuknya PTSP adalah tujuan dari pemerintah untuk memproses dan mengelola beberapa jenis pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan, pada satu program sehingga dapat terintegrasi dalam satu tempat baik secara offline maupun online dan sesuai dengan standar lain. Yang selanjutnya adalah dasar hukum dari masing-masing baik PTSL dan PTSP. Yang pertama, dasar hukum dari PTSL sendiri adalah bagaimana Peraturan Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap berlaku sejak tanggal 11 April 2018. Untuk PTSP sendiri, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Syarat dan tahap dalam pengajuan PTSL adalah yang pertama, syaratnya kartu keluarga dan kartu identitas berupa KTP, surat permohonan pengajuan peserta PTSL, pemasangan tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan, bukti surat tanah, bisa letter C, akta jual beli, akta hibah atau berita acara kesaksian. Selanjutnya ada bukti setor, PPh-TB dan PPh, kecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibebaskan dari gedung. Lalu untuk tahap-tahapannya sendiri, dalam program PTSL yang pertama ada penyuluhan, yang kedua ada pendataan, ada pengukuran, ada sidang panitia A, ada pengumuman dan pengesahan, lalu yang terakhir ada penerbitan sertifikat. Untuk langkah umum pengajuan PTSP adalah pertama, pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan. Lalu yang kedua, pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan. Lalu yang terakhir, petugas PTSP mencatat, memverifikasi, dan meneruskan kelengkapan berkas atau dokumen ke back office untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Bagaimana selanjutnya adalah pembahasan tentang bagaimana program PTSL dan program PTSP dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hukum atas tanah. Program PTSL dapat mengurangi permasalahan hak atas tanah karena program PTSL dapat menjadi jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut karena apabila suatu bidang tanah telah memiliki hak hukum yang jelas, maka tanah tersebut akan terhindar dari permasalahan sengketa dan perseteruan atas tanah lainnya. Yang kedua, bagaimana program PTSP dapat mengurangi permasalahan hak atas tanah? Karena program PTSP dapat menjadi solusi kepemilikan dan permasalahan dengan kepemilikan tanah dikarenakan dapat memberikan perlindungan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, pasti, transparan, dan terjangkau. Berikut merupakan video studi kasus yang membahas tentang salah satu dari PTSL dan studi kasus ini diambil dari laman YouTube dengan sumber yang telah tertera dan berjudul Praktis Bersama PTSP.
Dulu pernah ada survei yang menyatakan apa hal yang paling menjadi persoalan di Jakarta selain masalah banjir dan kemacetan, itu masalah birokrasi berbelit-belit dalam perizinan itu jadi persoalan buat warga Jakarta beberapa tahun yang lalu gitu. Ini makanya dibentuklah PTSP ini, tujuannya untuk menggunting birokrasi yang berbelit-belit tadi menjadi satu solusi. Jadi kalau dulu urus izin itu yang terbayang adalah berbelit-belit, perlu pungli dan seterusnya. Sekarang ini sudah kita rubah image itu menjadi hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Jadi solusi perizinan warga Jakarta itu adalah merupakan tujuan kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warga Jakarta. 2 Januari 2015 PTSP resmi diluncurkan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Pada waktu itu beliau hanya pesan satu, jadi PTSP ini harus jadi calo resminya warga Jakarta, calo resmi yang baik hati. Saya ingat sekali beliau sampaikan itu. Nah, kemudian kami dengan teman-teman coba mentransformasi visi beliau ini ke jadi tagline kita yang sekarang kita gunakan di seluruh PTSP. Apa itu? Jadi solusi perizinan warga Jakarta. Nah, pelayanan itu sebetulnya hak warga. Ini yang selama ini tidak diletakkan semestinya. Jadi pelayanan itu sepertinya belum menjadi haknya warga Jakarta. Nah, ini kita kembalikan. Ya memang haknya warga Jakarta pada pelayanan, ya kita berikan pelayanan. Sebagai contoh misalnya, dulu tidak pernah terpikir ya oleh pikiran yang paling liar sekalipun ngurus izin itu bisa hanya dengan mengangkat telepon, kemudian request melalui aplikasi di handphone. Nah, sekarang sudah betul-betul kejadian gitu ya. Kita punya Ajib, namanya antar jemput izin bermotor, yang aplikasinya itu bisa di-download tidak hanya di pengguna iOS tapi juga pengguna Android. Kemudian bisa telepon melalui call center 15500 164. Nah, ini kan sebuah revolusi pelayanan publik ya. Dari yang sebelumnya itu sangat sulit, sekarang menjadi sangat mudah. Nah, tinggal kami mohon dukungan tentu juga dari warga Jakarta. Jadi kemudahan atau revolusi pelayanan yang sudah dilakukan ini itu nanti bisa langsung dimanfaatkan oleh warga Jakarta, tidak lagi melalui perantara pihak ketiga. Nah, ini juga menjadi challenge buat kita semua. Revolusi pelayanan publik ini baru betul-betul nanti berhasil di ujungnya apabila ada keterlibatan warga di sini. Ajib kita ini atau antar jemput izin bermotor ini adalah sebuah inovasi dalam pelayanan publik perizinan yang kita luncurkan sejak tanggal 5 Januari 2016 ya. Layanan PTSP ini merupakan langkah yang perlu diapresiasi bagi kami karena ini menunjukkan strategi pelayanan yang jauh ke depan. Menurut saya lebih gampang karena tadinya kita harus ke sana konsultasi dulu, nanya-nanya dulu, dan kalau kita udah ke sana ternyata ada yang kurang, kita harus balik lagi. Nah, setelah ada Ajib menurut saya lebih gampang karena kita yang didatengin. Kalau misalnya ada kekurangan, mereka nanti akan nginfoin yang kurangnya apa, mereka akan datang lagi ngambil. Dan yang lebih enaknya lagi gratis gitu, nggak ada bayar apapun. Betul-betul Ajib itu untuk sementara ini sangat positif dalam mengurus perizinan-perizinan semuanya. Kita nggak perlu jalan jauh-jauh capek, jadi kita langsung aja minta bahwa datang, pick up data, kita tinggal nunggu hasilnya aja. Sangat-sangat puas Saya Edi Junaidi, Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, mengajak seluruh warga Jakarta untuk menggunakan pelayanan perizinan di PTSP secara langsung, tidak melalui pihak ketiga. Kami juga punya antar jemput izin bermotor dengan petugas-petugas yang berintegritas yang kami pastikan akan memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian warga Jakarta. Baik,
Nah, setelah penjelasan dan video yang telah saya berikan, kesimpulan dari permasalahan dan tentang penjelasan tentang program PTSL dan PTSP adalah: pertama, PTSL adalah program pendaftaran tanah sistematik lengkap, dan dengan adanya program ini memberikan manfaat pada penyelesaian permasalahan hak milik tanah dikarenakan PTSL dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus hak hukum atas tanah dan hak milik tanah masing-masing. Lalu bagaimana PTSP dapat memberikan manfaat dan dalam permasalahan hak milik tanah? Karena program PTSP sebagai program pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan manfaat karena adanya 25 bidang perizinan dengan perizinan yang cukup diproses pada satu tempat saja dan memudahkan terintegrasinya data-data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.